Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dulu ada seorang tokoh Yahudi hafal Taurat, ngerti kabeh kitab-kitab samawi. Dia menjadi orang nomor 1 di Madinah, panutan, pemimpin di kalangan orang Yahudi. Namanya Husain bin Salam bin Al-Harith, seorang tokoh panutan yang ternama di kalangan orang Yahudi, orang paling cerdas, paling pintar. Dia membaca salah satu ayat di dalam Taurat bahwa nanti di akhir zaman akan muncul seorang rasul, seorang nabi yang bertugas menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Dia penasaran, Pak, karena nabi atau rasul yang akan diutus yang disebutkan di dalam Taurat itu muncul bukan di kalangan Bani Israel, tapi justru muncul dari golongan Arab. Tanda-tandanya satu, orangnya tidak pernah marah sama apa nggih, Bu? Gak pernah ngomong nggih. Orangnya senang sedekah. Orangnya suka berkawan dengan semua orang. Orangnya tidak mau menerima sedekah. Namanya Muhammad Rasulullah. Ketika ada informasi bahwa di Mekah sudah muncul sosok yang sama kriterianya dengan di dalam kitab Taurat, Husain bin Salam bin Harith pengen datang ke Mekah, ingin membuktikan apakah sosok Muhammad itu adalah Rasul yang sesuai dengan kriteria yang ada di dalam Taurat dan kitab-kitab yang lain atau tidak. Tapi belum sempat, Pak, karena Husain bin Salam bin Harith ini selain tokoh agama, pemimpin, juga dia bekerja, punya kebun, petani lah, petani ya. Suatu saat ketika Husain bin Harith ini naik pohon kurma, panen, ada di atas pohon kurma. Kebetulan saat itu Rasulullah UTW. Apa UTW itu? Perjalanan menuju Kubah. Kenapa Rasulullah nanti berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Biar adil. Karena semua orang pengen disinggahi, semua orang pengen di rumahnya menampung Rasulullah. Hanya Rasulullah memutuskan, saya tidak mau berhenti kecuali unta ini sendiri yang berhenti. Akhirnya apa? Jalan-jalan, dilalah unta ini berhenti, Pak. Berhenti itu turun apa? Duduk apa? Depok di rumahnya seorang miskin yang taat beragama, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu panjang umur, Pak. Nanti sampai mengikuti masa-masa peperangan melawan tentara Bizantium di Konstantinopel, yang kemudian jasadnya nanti dimakamkan di Istanbul, yang kemudian berubah menjadi Istanbul. Nah, ketika Husain bin Harith ngambil kurma, manen kurma, dilala orang berkumpul semua, Pak, di pinggir jalan, berdiri, bapak ibu, haula'ir rijal, bapak-bapak, wanisa, ibu-ibu, wasibyan, anak-anak,
yaqifuna berdiri bercecer fi syawari di jalan-jalan. Sebagian yadribuna dufuf, ada yang nabur rebana pinggir jalan menyambut datangnya Rasulullah. Itu yang kemudian di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dijadikan sebagai ajaran sunnah untuk menyambut manten. Jadi mereka nabuh rebana, yang jadikan dasar hukum sunnahnya nyambut orang pakai rebana. Yadribuna dufuf, mukul rebana, wa yaquluna sambil baca tola'al badaru alaina. Codil terus no, suara intek. Itu artinya apa? Itu tola'al badar itu bagian dari apa? Sanjungan, selawat lah gampangan. Dan ditabui. Artinya apa? Selawat pakai itu boleh ternyata. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak merintahkan, tapi Rasulullah senang. Nah, ketika orang rame-rame semua, Husain bin Harith curiga, ada apa ini? Hei, ada apa? Hei, Nabi Muhammad datang. Rasulullah. Husain bin Harith waktu itu kan masih Yahudi, Pak, tapi sudah beriman Pak, walaupun Yahudi, beriman pada Allah dan Rasulnya. Langsung takbir di atas pohon, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Yahudi. Husain bin Harith langsung melorot, Pak. Mudun, apa mudun? Penasaran, Pak, nyeliot, Pak, masuk sampai pas sampingnya Rasulullah. Dia penasaran, benar gak ini orangnya? Sesuai dengan pengetahuannya di dalam Taurat. Ternyata betul, dalam Taurat itu, dalam pemahamannya Husain bin Harith, Nabi yang menjadi penyempurna Nabi yang lain, hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ucapan pertama bukan ngajak ibadah. Ucapan pertama adalah ingin perdamaian. Didekati, Pak. Ternyata apa ucapan Rasulullah? Ya ayuhan nas, hei kape menungso. Tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang buatan. Pakai menggunakan nas. Hei kape menungso, hei nyun sewu niki menungso sedaya. Nggih. Hei sekalian menungso. Kemudian diperhatikan yang terucap pertama kali, afsyus salam, tebarkan salam. Salam itu bisa diartikan assalamualaikum, Pak. Tebarkan salam itu biasakan. Kalau ketemu orang, assalamualaikum bro. Nah itu makna salam yang pertama, salam. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Dan jawab salam itu diupayakan sama, Pak, minimal nadanya. Syukur kalau lebih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Kemudian nadanya upayakan sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pun makna kedua salam di sini adalah tujuannya agar terjadi interaksi sosial, agar terjadi komunikasi, understand, antara satu dengan yang lain. Artinya apa? Gak cukup waalaikumsalam, Pak. Lek sakit panjenengan lewat ketemu orang, assalamualaikum, nyun sewu bude, nyun sewu pade. Ini yang pertama yang didengar oleh Husain bin Harith. Yang kedua, wasilul arham, jalinan silaturahmi. Ojo sampai pedot sama tetangga. Panjenengan punya lawang, punya pintu, ojo ditutup tok, Pak. Masa siang malam pagi sore
Ono wonge gak ono wonge lawange enten. Lek ono wonge buka lawange. Silaturahmi lek saged yang atas ke bawah. Sebab lek bawah ke atas sungkan. Wong miskin silaturahmi nang wong sugih sungkan. Kuatir dikira jaluk sumbangan. Utawa kate nyelang duwe. Makanya lek saged pejabat iku suwan nang rakyat. Wong sugih suwan silaturahmi mang wong miskin. Jarang, Pak. Jarang ana wong sugih keliling nang miskin-miskin kecuali Dadi Mulyadi, Pak. Coba manfaatin apa? Lek silaturahmi seneng niku siji, dapat doa banyak, panjang. Loro, lek mertamu iku rezekine lancar barokah. Lek gak iso teko, telepon, WA, video call. Pun nomor 3, ini penting. Ucapan pertama Rasulullah yang didengar oleh Husain bin Haris, selain menebarkan perdamaian, nyaman, salam, jalinan silaturahmi, wa at'imut ta'am, beri makan orang yang kelaparan, sebagai simbol dari kedermawanan. Bantu orang, Pak, punya onde-onde siji, koncoy gak oleh tugel apa bagi 2. Jangan merasa bahagia kalau belum bisa membahagiakan orang. Bapak bahagia, Pak? Ya. Istrinya sudah bahagia belum? Belum. Berarti Bapak belum bahagia. Bahagia itu di saat kita bisa membahagiakan orang lain. Jelas. Dan bantu itu tidak perlu melihat status, gak perlu melihat agama. Jangan duit bantu, terutama orang sekitar, tonggo kanan bantu, Pak. Non Muslim sini, Nasrani, ini Yahudi sana kurang ajar, misalkan, Pak. Tetap yang namanya tonggo jenengan bantu. Kenapa? Karena kalau mati yang mikul itu bukan dulure sing Sumatera, bukan saudaranya yang ada di Kalimantan, tapi tonggoe dewe. Betul gak? Ada apa-apa tonggoe, Pak. Pun bantu orang panggil, gak usah pilih-pilih. Dulu di dalam Sahih Bukhari, Pak, ada seorang sahabat bernama Yazid. Yazid niku sugih. Sugih dermawan. Sugih dermawan. Mantap. Ono sugih gak dermawan, wakeh. Sugih gegem, wakeh. Sugih dermawan, arang-arang, Pak. Ini sahabat Nabi Yazid dermawan. Tiap sholat bawa uang 1 kresek untuk dibagi-bagikan pada orang yang gak punya di masjid. Satu saat Yazid ini bawa uang 1 kresek. Di masjid itu sudah petang, Pak. Jadi gelap, gak ketok sopo uang sing teko, sing sugih dan miskin gak ketok. Bingung dia, Pak, kesulitan untuk menyalurkan sedekahnya. Karena tidak semua orang mau sedekah. Akhirnya diperhatikan satu persatu, Pak. Ternyata pandangannya Pak Yazid niki tertuju pada seorang pemuda, kelihatan duduknya orang miskin, Pak. Cara doanya, Pak, beda. Diperhatikan pemuda ini, doanya, oh ini orang miskin, mutarik senom, Pak. Akhirnya duit 1 kresek ditaruh sebelahnya pemuda yang berdoa. Pemuda ini namanya Ma'an. Siapa? Ma'an. Yang sugih dermawan namanya Yazid.
Tapi gak ngerti, sama-sama gak ngerti kan. Duit iki sedekahku, tungakno aku sehat, barokah, pulang Pak. Ini tetap berdoa, tidak terpengaruh oleh duit sak kresek. Ya Allah, ya Rabbi, selesai. Al-Fatihah. Diraba duit sak kresek. Pulang Pak, cerita. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Air viral, kalau bahasa sekarang kira-kira difoto, dijadikan story, jadikan status tonggo sampai ngerti kabeh. Karena viral, sampailah berita pemuda dapat sedekah ke orang yang sedekah. Siapa? Yazid. Yazid gak terima Pak. Rumahnya pemuda yang dapat sedekah diparani. Apa diparani itu? Ditanya, hei, balik no. Lah ya apa Pak? Kok kon balik no? Balik no. Cari nimaan, gak iso Pak. Uang yang sudah disedekahkan diterima gak bisa ditarik. Si Yazid, Pak Yazid ngomong, kamu kalau butuh uang bilang sama bapakmu ini. Ternyata pemuda yang miskin itu adalah anaknya dewe. Kalau kamu butuh uang bilang bapakmu. Jangan nerima sedekah, balik no. Anaknya ngotot gak iso. Singkat cerita, dua-duanya menghadap Rasulullah. Dua-duanya menghadap untuk apa Pak? Untuk mencari pembenaran. Bapak menghadap Rasulullah ingin mencari pembenaran bahwa harus ditarik uang itu. Anak yang menghadap Rasulullah ingin dapat pembenaran bahwa uang gak boleh ditarik. Dua-duanya menghadap. Rasulullah tersenyum. Langsung Rasulullah nunjuk bapaknya. Siapa? Yazid. Yazid, laka mana waita Yazid, kau sudah dapat pahala dari niatmu bersedekah dari rumah tanpa melihat siapa yang menerima sedekah. Kau usah dilihat agamanya, kau lihat siapa yang menerima, sudah dapat pahala. Yazid tenang. Oh, berarti gak perlu tarik. Kamu nak ma'an walaka ma'akhota, kau berhak dapatkan uang itu. Berarti sama-sama puas. Bapak benar, anak benar. Yang kemudian menjadi landasan hukum bahwa orang tua itu boleh bersedekah sama anak. Anak bersedekah pada orang tua, kata orang Malaysia tak apa. Gebo. Apa? Tapi kalau zakat gak boleh. Kalau zakat gak boleh. Suami sedekah pada istri boleh gak? Semakin banyak semakin. Istri bersedekah pada suami boleh gak? Semakin sedikit semakin jelek. Semakin bagus. Masalah Muhammad. Nah, jadi ucapan Rasulullah pertama kali nyampe Madinah yang didengarkan oleh tokoh Yahudi Husain bin Salam bin Al-Harith, suruh menebarkan kedamaian, suruh menjalin silaturahmi, suruh berbagi. Baru yang keempat, Rasul katakan, wasallu fil laili wan nasu niyam. Salat malam dikala orang-orang tidur semua. Biarkan mereka tidur, kita bangi berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan istri saya solehah ya Allah. Jadikan anak-anak saya yang patuh pada Allah dan Rasulnya, ya Rabbi. Berdoa. Sing paling apot sing pundi niki Pak? Dari 3 ini. Dari 4. Nomor 4 sing apot. Sholat apa
Apa jaminannya kata Rasulullah? Lanjutan. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk Islam, masuk surga. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Jaminannya. Mendengar ucapan Rasulullah semacam itu, langsung Husain bin Salam bin Haris langsung menaukidkan, memantapkan keimanannya. Masuk seketika itu langsung dirubah oleh Rasulullah namanya. Husain bin Salam bin Haris diganti Abdullah bin Salam bin Haris. Nah, setelah masuk Islam, kemudian janjian dengan Rasulullah. Abdullah bin Salam bin Al-Harith ngajak jamaahnya untuk menghadap Rasulullah supaya mendengarkan tentang Islam. Tapi perjanjian Abdullah bin Salam dengan Rasulullah, perjanjian supaya Abdullah bin Salam disembunyikan keislamannya dan disembunyikan sosoknya. Singitan Pak nang kamari Rasulullah. Di sini banyak orang Yahudi yang sudah dikumpulkan untuk mendengarkan Islam. Rasulullah menjelaskan Islam. Ternyata apa? Orang Yahudi pengikutnya, jamaahnya Abdullah bin Salam, ternyata mental, gak mau menerima Islam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, hei orang-orang Yahudi, gimana tentang pemimpin kalian, Husain bin Salam bin Al-Harith? Langsung mereka sepakat, pemimpin kami orang baik, putranya orang baik, cucunya orang baik, orang terhormat, cerdas, ahli ibadah, pokoknya sip. Husain bin Salam bin Al-Harith. Kata Yahudi. Rasulullah bilang, lek misali Husain bin Salam masuk Islam ya apa? Gak kira masuk Islam, pemimpinku itu orang baik. Langsung Husain bin Salam keluar dari kamarnya. Aku wis masuk Islam. Langsung ngomong Pak Yahudi, dasar orang jahat, anak wong jahat, cucu wong jahat. Padahal sebelumnya ngomong orang baik, anak orang baik, cucunya orang baik. Ketika sudah keadaannya berubah menjadi jahat. Itulah karakter orang Yahudi, Pak. Karakter, Pak. Dan sekarang di kalangan umat Islam karakternya banyak begitu, Pak. Waktu dikasih uang, alhamdulillah saudaraku api. Waktu kata nyilang duit gak dikasih, dasar pel. Nah, ya apa, Pak? Artinya, Pak, aslinya orang itu senang baik, ya baik. Kalau gak dikasih berarti pancen belum ada. Uang nyilang duit kudu ono. Lah uang terkadang senajan soge, Pak. Terkadang duwe gak ono. Wis entek kabeh. Nang ndi? Dintek bojone. Oh, artinya apa itu, Pak? Balik pada cerita. Ini hadis sahih, Pak, tadi. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Bahwa pertama mengacu pada ceritanya Abdullah bin Salam. Orang itu kalau sudah dianggap baik, pasti itu orang itu baik. Jangan sampai berubah penilaian ketika dalam keadaan tertentu. Makanya di dalam Sahih Bukhari itu kan ada begini. Kebanyakan penghuni neraka itu ibu-ibu perempuan, bukan ibu-ibu sini. Kalau jamaah ibu-ibu Masjid Abu Adnan itu semuanya ahli surga. Tapi yang amin, saya ulangi, Pak. Kalau ibu-ibu jamaah Masjid Abu Adnan semuanya ahli surga. Dan ahli neraka di luar sana. Ibu-ibu gak terima Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Apakah mereka gak sholat? Rasul jangan sholat, gak ibadah. Kenapa mereka? Yakfurnal ashir, salah satunya kufur pada suaminya.
Suaminya baik. Karena suaminya salah ngomong jadi jelek. Dasar wong lanang gak guna. Gak paten tadi bojomu ngono Pak. Padahal sing lanang punya salah situ. Api akeh. Lah. Bagaimana penjelasan hadis ini lebih detailnya insyaallah kita bahas pada episode berikutnya. Selamat berjumpa kembali di acara yang sama di episode berikutnya insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahil wa yassir ma ta'assara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.